Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabarnya? Pasti luar biasa dan kalian semua sehat selalu kan? Puji syukur, kakak ucapkan terima kasih adik-adik masih sehat sampai saat ini. Tidak kerong suatu apapun ya, karena pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Nah adik-adik, apakah kalian sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Kalau begitu, kalau kalian sudah mempersiapkan hati dan diri kalian untuk mengikuti ibadah sekolah hari minggu pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu untuk memasuki ibadah sekolah hari minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Tuhan Yesus, meskipun kami masih belum boleh bertemu secara langsung dan hanya mengikuti secara streaming online, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami Tuhan Yesus untuk selalu bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sertailah ibadah sekolah hari Minggu kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti, agar kami dapat menikmati pujian dan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tingginya
Ayo adik-adik, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah mata, hati, pikiran kami, bahkan pendengaran kami, supaya kami boleh memahami isi dari kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk memahami setiap detail dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita nih masih di bulan apa sih? Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu bulan apa? Bulan apa buat bangsa Indonesia? Wah, bulan kemerdekaan. Benar, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dari apa? Dari penjajahan. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, keren ya. Merdeka itu apa sih adik-adik? Kalau kakak boleh tanya. Adik-adik ada yang bisa jawab gak sih? Oh, merdeka itu artinya bebas. Bebas merdeka. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ya. Nah, tadi kemerdekaan Indonesia, sekarang kemerdekaan rohani. Nah, kita belajar sama-sama yuk. Oke. Kemerdekaan rohani itu apa sih? Kemerdekaan rohani itu adalah seseorang yang percaya kepada Kristus dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, percaya dengan Kristus. Adik-adik, coba adik-adik buka di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30. Yuk kita buka yuk, sama-sama yuk. Apa di sana? Orang percaya kepadanya. Nya huruf besar, nyanya itu siapa? Tuhan Yesus. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita perlu percaya kepada Kristus yang adalah teladan. Di dalam hidup kita, kita harus percaya. Tapi kita tidak hanya percaya kepadanya, tapi percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia siapa? Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Adik-adik tahu nggak kemerdekaan rohani itu gimana? Adik-adik tuh harus bangga punya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membayar dosa manusia. Agar apa? Agar manusia itu merdeka. Agar apa? Agar kakak dan adik-adik dan semua manusia itu merdeka, terlepas dari belenggu dosa. Nah, sekarang bagaimana sih cara meraih kemerdekaan itu? Tuhan Yesus bilang begini, supaya kita memperoleh kemerdekaan itu, yang pertama, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi sudah kakak jelaskan. Yang kedua, kita harus hidup di dalam firman dan menjadi murid. Sekarang, hidup dalam firman itu gimana sih kak? Dan menjadi murid itu seperti apa sih? Oke, sekarang kakak kasih contoh. Adik-adik di sekolah itu jadi guru apa jadi murid? Jadi murid. Kalau jadi murid berarti adik-adik harus taat kepada siapa? Kepala sekolah, guru, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau kita adalah muridnya Kristus, kita harus taat kepada siapa?
kepada Yesus Kristus kan? Nah, berarti gimana caranya kita taat? Sekarang, kalau di sekolah, adik-adik taatnya sama guru. Kalau guru memberikan PR-nya dikerjakan apa enggak? Dikerjakan. Nah, sekarang kalau kita menjadi muridnya Kristus, menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus apa? Kita harus rajin apa? Membaca Alkitab. Selain baca Alkitab apa? Kita berdoa, pergi sekolah minggu. Ya kan? Itu adik-adik, itu caranya kita meraih kemerdekaan di dalam Kristus. Apa? Satu tadi apa? Kita perlu percaya. Yang kedua, hidup di dalam firman dan menjadi murid. Kita harus taat, sama seperti kita taat kepada guru, kita juga harus taat kepada Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, yang ketiga adalah terima kebenaran. Artinya apa? Kita harus menerima kebenaran bahwa hidup kita itu merdeka karena siapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita. Kita harus percaya dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita, supaya kita terbebas dari apa? Dosa. Adik-adik masih ingat gak atau pernah dengar gak cerita tentang anak yang hilang? Cerita di mana anak itu maunya hidup bebas, maunya bermain, maunya pergi jalan-jalan, maunya makan pesta, maunya hidup bebas menurut apa yang dikehendakinya, menurut apa yang dia mau. Hidup bebas katanya. Tidak ada yang memarahi, tidak ada yang melarang. Dan hidup senang. Hidup bermain game, bermain. Wah, pokoknya senang-senang. Tapi apa yang terjadi dengan anak yang hilang? Dia menjadi miskin. Ya, pesta pora menghabiskan uang orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Uangnya habis. Dia menjadi gembel. Dia tidak bisa makan. Kata di Alkitab ceritanya. Akhirnya dia apa? Dia kembali ke orang tuanya. Dia kembali kepada ayahnya. Ayahnya dengan sukacita menyambut kembali. Nah, artinya apa adik-adik? Artinya ketika kita bebas, misalnya contoh gini, adik-adik suka main game. Siapa yang suka main game? Ayo angkat tangannya. Oh iya, kakak juga suka main game. Tapi apa? Tapi ada batasnya. Siapa yang suka main sepeda? Oh, kakak juga suka naik sepeda. Tapi ada waktunya. Jangan hanya main sepeda terus di siang bolong yang waktunya harus kerjain PR atau tidur siang. Main sepeda siang-siang bolong. Nah, nanti adik-adik sakit. Atau misalnya main game aja terus, lupa waktu. Yang tadinya harus tidur siang atau harus mengerjakan PR, lupa deh jadinya. Wah. Terus akhirnya adik-adik dimarahin sama orang tua. Aduh. Bukan begitu ya adik-adik ya, bebas maksudnya ya. Seperti cerita tadi, bebas ini maksudnya kita itu masih di dalam di dalam masih terkontrol gitu loh, maksudnya masih terarah. Jadi ada batasnya, tahu waktu. Nah, nanti seperti anak yang hilang.
malah akhirnya jadi sia-sia apa yang dia lakukan. Nah, jangan sampai kebebasan yang orang tua adik-adik berikan disia-siakan. Bermain game, bermain gadget seperlunya, gak usah sampai bablas. Ada waktunya. Berapa jam yang dikasih orang tua, ikuti, taati. Sama seperti halnya Tuhan, kita harus taat, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Ya adik-adik ya. Jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan itu hilang begitu saja. Ya, sekarang kesimpulannya adalah merdeka di dalam Tuhan itu adalah kita sudah dimerdekakan dari belenggu hukuman dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kemerdekaan dalam Tuhan artinya bukan berarti kita bebas berbuat dosa karena tahu sudah diselamatkan, melainkan kita harus meniru teladannya Kristus. Seperti contoh yang kakak jelasin anak yang hilang tadi, yang mempergunakan kebebasannya dengan salah. Akhirnya apa? Akhirnya malah dia menjadi terluka ya. Dan adik-adik harus tahu bahwa kebenaran itu membenarkan adik-adik. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Memerdekakan kita semua, memerdekakan manusia dari apa? Dari dosa. Nah, demikian cerita firman Tuhan tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Dengan apa? Mengikuti teladan Kristus. Demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus,
Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi anak yang semakin mengenal Engkau dan takut akan Engkau. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tak henti-hentinya kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, karena kami sangat merindukan suasana yang aman dan terbebas dari pandemi ini. Kami rindu sekolah, kami rindu bermain bersama teman-teman kami rindu sekolah minggu bersama teman-teman kami dan kakak-kakak guru sekolah minggu tanpa takut dengan COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Engkau selalu melindungi dan memberkati kami, keluarga kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, agar kami selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami supaya kami meskipun hanya bisa diam di rumah saja, tapi kami tetap semangat untuk ikut sekolah minggu secara online. Semangat belajar meskipun hanya belajar daring, semangat bermain walaupun hanya bisa bermain di rumah saja. Berkati juga kedua orang tua kami, kakak-kakak guru sekolah minggu di tengah aktivitas dan kegiatan mereka yang mengharuskan mereka untuk keluar rumah karena ada pekerjaan atau lain hal. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dan memberikan mereka selalu kesehatan. Pun demikian dengan kegiatan sekolah minggu kami, meskipun hanya sekolah minggu di rumah dan secara online, namun Engkau mampukan dan beri semangat kepada kakak-kakak sekolah minggu untuk terus melayani-Mu dan memberikan yang terbaik bagi kami supaya nama-Mu selalu dimuliakan. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, karena kemurahan-Mu lah kami ada dan sehat sampai hari ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena masa depan sungguh ada, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tak akan hilang, dan harapanmu tak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tak akan hilang, dan harapanmu tak akan hilang. Percaya saja masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan harapanmu takkan hilang. Percaya saja masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan harapanmu takkan hilang. Karena masa depan sungguh ada, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tak akan hilang, dan harapanmu tak akan hilang. Percaya saja masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan harapanmu takkan hilang.
Percaya saja masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan harapanmu takkan hilang. Di dalam Tuhan harapanmu takkan hilang. Nah, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu dengan baik, dan sehingga apa yang kami dapatkan dari ibadah sekolah minggu kami tadi menjadi berkat bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah seminggu kami pada pagi hari ini. Kiranya minggu depan kami dapat hadir lagi berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, telah selesailah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ya, untuk minggu depan hadir kembali di ibadah sekolah minggu pagi GKI Nazaret. Dan adik-adik juga jangan lupa ya untuk mengirimkan foto atau video ke kalian saat mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Nazaret. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya lalu dikirimkan ke grup WA parenting, atau bisa juga dikirimkan langsung ke nomor-nomor kakak sekolah minggunya langsung. Dan juga yang terakhir dan yang paling utama adalah tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemik, karena kita masih di keadaan pandemik ya adik-adik. Jadi harus tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangannya dimanapun kalian berada ya adik-adik. Oke, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Oke, see you, shalom.